Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan selaku Ketua Mushola Al-Mabrur, yakni Bapak Mat Hasan. Lagi bilang handphone. Fotonya masih banyak banget. Juga Pak Hajianto, Bapak-bapak, PRT, KRW, mana RW? Duduk sudah. Veteran. Purnawirawan kita yang alhamdulillah sampai hari ini belum batal ya. Malam. Kita udah pada buka, dia belum batal. Juga bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf yang saya sebutkan nama satu persatu, wabil khusus pada kita Ustaz Suhaimi lagi kurang sehat. Kita doakan semuanya yang lagi pada kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dan kesempurnaan agar bisa masukkan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah berada di malam yang ke-13. Tidak terasa hari begitu cepat. Yang tadinya kita nyambut puasa sekarang udah ada mau pertengahan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan dan kekuatan kepada kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan sampai akhir dalam keadaan sehat walafiat, serta ibadah puasa dan amal ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, alhamdulillah setahun yang lalu saya berdiri di sini dan tahun ini alhamdulillah masih bisa berdiri di sini. Alhamdulillah. Dan juga yang MC-nya juga masih itu juga. Iya juga. Yang manggil dia juga. Iya, yang semuanya insya Allah ini berkat nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan yang baik ini, kalau Pak Hajianto WA saya berarti beliau masih aktif nomornya. Kalau nomornya masih aktif berarti masih sehat. Masih punya napas. Masih punya napas. Emang kalau di sini doang Pak, kalau kita ngomongnya udah kayak lenong semuanya. Nyambung aja ya. Nyambung aja ya. Yang ceramah mas satu, yang lenong banyak. Makanya alhamdulillah pada sehat semuanya. Ya walaupun ya nyindir dikit mana biasa. Santai. Ada satu request. Ya, request dari Pak Hajianto, katanya bahas tentang Quran yang biasa dibaca di dalam tarawih. Biasanya surat yang sering kita baca di dalam sholat tarawih apa Pak? Yang sering Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu kan surat yang paling kita demen. Coba kalau tarawih 23 surahnya panjang-panjang, gerutu atau kagak? Gerutu. Makanya surah Al-Ikhlas coba kita lihat dari mulai rakaat pertama, setiap rakaat kedua di masing-masing rakaat selama kita sholat tarawih. Ada berapa kita kali baca tuh surat Al-Ikhlas? Ada berapa? 23. Hah? 23. Tergantung. Hah? 20. 10.
Dibagi dua aja. 20. Dibagi dua. Iya, Ayo lah, kita terawih udah lama ini. Dibagi dua. Kita kan terawihnya istiqomah dari dulu 23. iya, Ya, sama. 11. Sama witir kan? Bisa 11. Hah? 11. 11. Di sini 11. Maksud 11 surah. Oh. Kita baca sholat tarawih 10. 10 surah Al-Ikhlas setiap rakaat kedua. Ya 10 berarti. Ternyata pas saya lihat kenapa sholat tarawih setiap rakaat kedua bacanya kulhu dari hari pertama sampai hari 14. Tergantung imam. Imamnya ya. Itu bagian 23. Kalau yang 11 mah kagak baca. Iya. Bismillah juga. Ternyata di dalam hadis baginda Rasulullah SAW ada dalilnya. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta takhtimaha. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sampai selesai, asyra marrat, 10 kali, banallahu lahu qasran ila jannah, maka dia akan dibangunkan bangunan dari di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, 10 surah Al-Ikhlas kita baca, maka Allah akan bangunkan bangunan di surga untuk orang yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Makanya kita baca surah Al-Ikhlas khususnya imam. Kalau imam kan yang amin doang. Iya. Tapi kan dapat juga. Dapat juga Ya sama. walaupun dapat pinggiran nempel, Sama kan. sama. Itu yang pertama. Lainnya banyak. Yang kedua, man qara'a qul huwallahu ahad khamsina marrah. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sampai selesai, walam yakul lahu kufuwan ahad 50 kali, maka ghafarallahu dzunuba khamsina sana. Maka Allah akan ampuni dosanya 50 tahun. Yang istiqomah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali Tiap hari. tiap hari. Bukan tiap. Kan gampang ya kalau ngomong ya. Iya. Gimana kalau 100 itu? 100 ya tinggal dikali jadi 100, bahkan ini langsung 200 kali. Man qara'a qul huwallahu ahad. Barang siapa yang baca qul huwallahu ahad 200 kali, maka ghufira lahu, diampuni dosanya 200 tahun yang akan datang. Nah, Kita kan dari 5 sampai 200, Pak. Berarti kalau 200 umur kita ada 80, berarti sisanya nanti masuk kepada orang yang ada dekat kita, orang tua kita masuk. Maka begitulah keagungan daripada surah Al-Ikhlas. Ditambah lagi ada di dalam kitab Al-Adhkar Syekh Nawawi. Apa di dalam kitab tersebut ada hadis baginda Rasulullah SAW, panjang hadisnya. Saya baca terjemahannya aja. iya. Satu ketika diriwayatkan Rasulullah SAW sedang melakukan peperangan, yakni perang Tabuk. Tabuk. Ketika beliau sedang perang, didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Rasulullah disuruh keluar dari peperangan. Ini malaikat Jibril datang bukan hanya sendiri. Beliau datang itu dengan 70.000 malaikat lainnya. Banyak. Kenapa beliau disuruh pulang, disuruh keluar dari perang Tabuk? Karena disuruh nyolatin, ngimamin sahabat yang bernama Muawiyah. Akhirnya keluarlah Nabi SAW dari perang Tabuk yang diikuti oleh para malaikat, termasuk malaikat Jibril alaihissalam, menyolatkan Muawiyah bin Muawiyah. Disolatkan, dikuburkan selesai. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, amalan apa yang dilakukan oleh Muawiyah sehingga Allah angkat derajatnya? Ternyata apa kata Rasulullah? Beliau itu
melazimkan dirinya membaca surah Qul Huwallahu Ahad, baik ketika beliau dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berkendaraan, dalam keadaan berjalan kaki, dia selalu membaca surah Al-Ikhlas. Makanya Al-Ikhlas itu luar biasa. Dikatakan kalau kita mau hatam secara instan dan cepat, Qul Huwallahu dibaca 3 kali. Sepertiga daripada Qul Huwallahu, sepertiga daripada Qul Huwallahu kita baca 3 kali, maka pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Insya Allah di Jamaah Mabrur dalam 1 bulan 30 hatam. Yang kali bacanya Qul Jadi baca. ada nggak di sini orangnya? Ada. Ada yang sender. Nyandar. Ada pasti nggak semua. Ya, Pak. Jadi artinya Pak, apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang berkah. Cuman 4 ayat. Ya, suratul Fatihah itu kan cuma 4 ayat. Hurufnya ada 48. Ketika kita baca Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat, maka ketika kita membaca surah Al-Ikhlas, selain dari fadilah yang tadi telah disebutkan, tapi juga mendapatkan pahala dari setiap hurufnya. Karena kata Rasulullah dalam hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca 1 huruf di dalam Al-Quran, maka 1 huruf ini menjadi nilainya 10 kebajikan. Kalau kita baca di bulan biasa 10 kebaikan, tapi dibaca di bulan Ramadan, apa kata baginda Rasulullah? Kullu amal bin adam yudha'aful hasanah asyru ila sab'i mi'al dzikr. Barang siapa di setiap umatku, setiap manusia yang membaca atau beramal di bulan suci Ramadan, maka pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Kalau kita baca 1 huruf aja surah Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad sampai akhir, 48 huruf kita baca dikali 700 berapa jumlahnya?